Beralih ke kabar lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rancangan peraturan daerah penanggulangan virus corona. Raperda ini nantinya akan mengatur sanksi bagi warga yang menolak tes corona. Dalam raperda tersebut termaktub sanksi denda bagi warga yang menghindar atau bahkan menolak pemeriksaan, baik tes cepat atau tes swab yang akan dikenakan sebesar denda Rp5 juta. Tak hanya itu, sanksi juga menanti untuk warga yang mengambil paksa jenazah yang terindikasi COVID-19. Denda ini diyakini akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang menghindar atau tidak mau mengikuti prosedur pemeriksaan COVID-19. Raperda yang sudah disepakati oleh Pemprov DKI dan DPRD ini segera dikirimkan ke Mendagri untuk dievaluasi dan kemudian masuk rapat paripurna DPRD untuk disahkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan peraturan daerah tentang denda sebesar Rp5 juta bagi warga ibu kota yang tidak mau melakukan tes corona. Ya, tujuannya sebagai efek jera agar warga Jakarta patuh dengan protokol kesehatan. Kapan kebijakan ini akan diberlakukan? Langsung saja kita tanyakan kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu ada Pak Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Riza. Halo? Halo ya. Iya, Pak Riza, kita ingin tahu sebetulnya seperti apa persisnya rancangan aturan ini? Ya, jadi memang kita menghadapi berbagai masalah ya. Corona ini diantaranya masalah yang penting yang harus kita sikapi adalah perilaku masyarakat. Masih ada masyarakat yang belum merespon positif ya masalah virus corona ini. Artinya apa? Bahwa virus corona ini sebetulnya sangat ada di sekitar kita dan virus corona ini sangat berbahaya. Dan ada masyarakat yang tidak patuh dengan ketentuan aturan yang ada. Di antaranya soal tidak menggunakan masker, soal tidak melaksanakan protokol kesehatan atau COVID, soal melanggar ketentuan lainnya, yaitu mengambil paksa jenazah, kemudian menolak untuk dilakukan tes, rapid, atau swab. Ini masih terjadi dengan berbagai alasan. Nah, kalau orang diduga terpapar virus tidak mau dites, karena kita kan setelah testing ada kontak tracing, kemudian dia menghindar dan berkeliaran di lingkungan keluarga, lingkungan rumah, di lingkungan kerja, di terminal, itu sangat berbahaya. Dan itu kan bisa tidak hanya membahayakan dirinya, tapi juga membagikan masyarakat lain, bahkan keluarganya sendiri. Lalu sanksinya apa, Pak? Apakah konkret denda, Pak Ahmad Riza Patria? Apakah langsung denda dengan nominal Rp5 juta? Ya, salah satu yang diatur adalah denda. Ya. Begitu juga terkait yang menolak atau mengambil paksa jenazah. Nah, dendanya konkretnya berapa, Pak Riza? Yang menolak tes swab, menolak tes rapid, yang kemudian juga mengambil paksa jenazah atau juga yang menolak isolasi. Berapa maksimal konkretnya untuk dendanya? Iya, maksimal sementara yang disusun itu Rp5 juta. Ya. Nanti pastinya sedang terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Kemendagri. Jadi semua perda yang disusun sebagai ketentuan peraturan itu harus dikoordinasikan, disinkronisasi, diharmonisasi, tidak hanya antara Pemprov dengan DPRD, dengan para pakar, para ahli, dengan tata bahasa dan sebagainya, tapi juga yang lebih penting dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Nanti dari situ nanti kita akan lihat kembali, kemudian baru dibahas kembali Pak Riza, dan dirapatkan insya Allah hari Senin. Mengenai penentuan angka Rp5 juta, ini kan angka yang sudah melebihi harga tes COVID itu sendiri bagi masyarakat. Apakah sudah dipertimbangkan secara matang agar tidak memberatkan masyarakat juga? Ya, saya kira itu angka cukup rasional ya. Sekarang kalau orang tidak menggunakan masker aja 250, 4 kali sampai 1 juta. Kalau orang tidak mau di testing itu kan sangat berbahaya. Dia patut diduga terpapar atau OTG dalam satu keluarga umpamanya, atau dalam satu lingkungan kerja, satu gedung, satu lantai, bahkan satu ruang ada yang terpapar,
bisa dipastikan yang ada di ruangan itu kan ada kemungkinan terpapar, kemudian tidak mau ditesting, kan berbahaya. Waktu dia pulang ke rumah, di stasiun, di bus, di kereta, di tempat-tempat lain, mungkin di pasar, kan berbahaya. Oke, baik. Lantas kapan realisasinya aturan ini akan berlaku, Pak Riza? Ya, aturan itu berlaku setelah disahkan. Kapan disahkan? Rencananya hari Senin. Jadi setelah hari Senin disahkan, tentu aturan langsung berlaku. Oke, Pak Riza, kalau sudah berkekuatan hukum tetap, sudah memiliki payung hukumnya, bagi warga yang tidak mau membayar denda 5 juta ini apa tindak lanjutnya, Pak? Ya, memang kita ini ada aturan ketentuan lainnya, tapi kita kan belum sampai pada pidana gitu ya. Jadi memang ini aturan ini kan ini bukan kejahatan. Ya, sekali lagi, ini bukan kejahatan, ya, ini pelanggaran. Artinya tidak ada sanksi yang begitu tegas dong, Pak, kalau seandainya denda tidak membayar tapi belum ada sanksi-sanksi lanjutannya? Ya, orang kan tidak mungkin tidak bayar. Kalau tidak bayar kan ada kerugian lainnya. Kerugiannya apa yang akan ditanggung mereka yang nggak mau bayar, Pak, kalau mereka Ya tertangkap? bisa saja segala urusan yang berhubungan dengan Pemprov ditanggungkan umpamanya. Oke. Jadi banyak saja sanksinya. Kalau kami kan pemerintah, semua kan warga berurusan dengan pemerintah. Oke. Gitu. Jadi tidak mungkin warga dengan sengaja ya tidak mau bayar denda, kecuali mohon maaf ya, kecuali memang betul-betul fakir miskin begitu, itu mungkin nanti kita carikan solusinya. Tapi kan denda ini dimaksudkan memberi efek jerah gitu ya. Baik. Apakah angka ini besar ya relatif Oke. ya, bagi siapa? Baik. Kuncinya Ada efek yang jerah anggap ya. ini besar, ada yang anggap ini kecil, ada yang sedang, jadi sangat Baik. relatif. Tapi prinsipnya kita ingin perda ini satu aturan yang lebih komprehensif, holistik untuk memastikan agar seluruh warga di kota Jakarta ini patuh dan taat. Baik, terima kasih banyak. Kepatuhan dan taat inilah kunci keberhasilan kita mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID di DKI Jakarta. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.